Selamat datang di channel YouTube Bli Dosen. Baik, selamat datang dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen. Dan dimana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dan ini merupakan pertemuan kedua kita. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa, mari simak dengan baik terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Pada pertemuan kedua ini, kita lebih membahas hal-hal yang terkait dengan asas, hak, kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha, larangan-larangan pelaku usaha, terus sanksi dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait hal tersebut. Untuk rekan-rekan mahasiswa, mohon menyimak video ini dengan baik sehingga bisa nantinya memahami terkait dengan mata kuliah hukum perlindungan konsumen itu. Pada video kali ini materi pembelajaran kita yaitu terkait dengan hak dan kewajiban tadi, asas-asas, larangan dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Jadi materi pembelajaran kita ini lebih mendalam terkait dengan hak dan kewajiban, terutama pada khususnya kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi kita akan membuka, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mendownload atau mencari sehingga bisa mengetahui lebih detail tentang materi pembelajaran kita pada kali ini. Jadi ada 5 asas perlindungan konsumen. Jadi asas ini merupakan dasar atau pedoman tumpuan berpikir. Jadi pada hukum perlindungan konsumen inilah dasar atau pedoman bagaimana hukum perlindungan konsumen diberlakukan atau hukum perlindungan konsumen itu diimplementasikan, sehingga ini ada 5 asas. Asas manfaat, bagaimana hukum perlindungan konsumen harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Lalu ada asas keadilan, di mana perlindungan konsumen harus dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terkait. Lalu asas keseimbangan, yaitu di mana dapat menjamin adanya keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Lalu ada keamanan dan keselamatan konsumen, di mana perlindungan konsumen harus mampu memberikan keamanan dan keselamatan kepada konsumen. Dan yang terakhir pastinya ada kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Inilah asas dari perlindungan konsumen, pedoman atau tumpuan berpikir dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Jadi dari asas-asas ini muncul pastinya terkait yang materi kemarin terkait dengan tujuan, mana tujuan dari perlindungan konsumen itu lebih detailnya ada di pasal 3 dan asas ini ada di pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana tujuannya itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, lalu mengangkat harkat dan martabat, lalu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilah produk, lalu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, lalu meningkatkan kualitas barang dan atau jasa. Jadi bisa dilihat pada pasal 3 terkait dengan tujuan perlindungan konsumen. Lalu terkait dengan hak dan kewajiban konsumen, di mana hak ini merupakan sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban ini sesuatu yang harus kita laksanakan, sesuatu yang wajib harus kita laksanakan. Jadi kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru kita mendapatkan hak. Jadi untuk hak dan kewajiban ini ada di pasal 4. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mendalami lagi untuk membaca pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana kewajiban kita sebagai konsumen
itu membaca, mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Lalu beretikat baik dalam melakukan transaksi, lalu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, lalu mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi ini merupakan kewajiban kita. Lalu ada hak. Jadi hak di dalam undang-undang itu ada 9, namun pada pokok atau intinya itu ini kita bisa ketahui yaitu mendapatkan advokasi, mendapatkan perlindungan, upaya penyelesaian sengketa, lalu kita bisa memilih untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, lalu mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Jadi untuk hak ini ada juga kita mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Lalu untuk kita juga berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian. Dan hak dan kewajiban dari konsumen ini sesuai dengan pidato dari pidato dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang dimana di depan Kongres tersebut beliau berpidato, dan pidatonya itu lebih dikenal dengan deklarasi hak konsumen, di mana ada 4 hak konsumen, yaitu untuk mendapatkan produk yang aman. Jadi ada 4 hak dasar perlindungan konsumen, 4 hak dasar dari yang harus diberikan ke konsumen, yaitu sudah pertama mendapat produk yang aman, lalu yang kedua itu mendapat informasi tentang produk tersebut, lalu hak untuk memilih dan hak untuk didengar pendapat atau keluhannya. Jadi itulah hak-hak yang harus diberikan pada konsumen. Lalu ada hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Hak dan kewajiban dari pelaku usaha ini ada di pasal 6. Teman-teman mahasiswa bisa baca sendiri, bisa lebih paham mendalam terkait tersebut. Ini kalau kita bandingkan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha, ini berbanding kebalik, yang dimana kewajiban dari jika kita bandingkan hak dan kewajiban pelaku usaha dengan konsumen, ini berbanding kebalik, yang mana kewajiban dari konsumen itu merupakan hak dari pelaku usaha. Begitu juga sebaliknya, hak dari konsumen itu merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Nah, jadi ini bisa kita lihat sendiri bagaimana kewajiban pelaku usaha itu beretikat baik, seperti lalu memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang. Ini merupakan hak dari konsumen untuk mendapatkan informasi. Ini kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi dan lain sebagainya. Inilah hak dan kewajiban dari pelaku usaha itu sendiri. Ini ada hak dan kewajiban lanjutan, yang dimana kewajibannya itu memperlakukan pelayanan konsumen dengan benar, baik, jujur, serta tidak diskriminatif, lalu menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Haknya itu menerima perlindungan hukum, jadi baik konsumen maupun pelaku usaha itu sama-sama dilindungi oleh hukum. Jadi sesuai dengan asas itu seimbang, itu memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen. Jadi sama-sama memperoleh sesuatu yang seimbang. Lalu larangan pelaku usaha untuk melaksanakan inilah sesuatu yang dilarang agar pelaku usaha tidak melakukan seperti memproduksi itu menggunakan tidak sesuai dengan standar. Jadi pelaku usaha itu dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini, di mana memproduksi barang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau yang dibicarakan, lalu menyimpan atau memusnahkan barang yang telah diedarkan tanpa memberikan ganti rugi, lalu iklan yang menyesatkan atau juga iklan yang berlebihan, itu juga dilarang. Jadi pelaku usaha janganlah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini agar terhindar dari ancaman hukuman, di mana dalam undang-undang perlindungan konsumen itu ada sanksi administratif, sanksi perdata ataupun sanksi pidana ada.
Jadi untuk pelaku usaha harus memperhatikan hal-hal ini. Lalu yang keempat ini ada dilarang untuk menjatuhkan klausul baku, yang dimana pada khususnya pada intinya itu klausul baku ini yang dilarang itu yaitu pengalihan tanggung jawab. Lalu dilarang melakukan penawaran hadiah palsu dan melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi Undang-Undang Nomor 8 untuk Perlindungan Konsumen ini sangat erat kaitannya dengan materi kita sebelumnya tentang persaingan usaha. Jadi sama-sama saling mengisi, sama-sama merupakan satu kesatuan yang terkait dengan melaksanakan kegiatan ekonomi, itu transaksi ekonomi itu sendiri. Nah, inilah tanggung jawab dari pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Nah, kerugian konsumen bagaimana tanggung jawabnya itu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen. Lalu tanggung jawab atas produk cacat uh, yang yang akibat dari pokoknya produk cacat yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen jika konsumen membeli produk tersebut. Jadi pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian dari yang dialami oleh konsumen, dan juga pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan. Jadi usaha-usaha yang terkait dengan pencemaran lingkungan itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha agar bagaimana lingkungan itu tidak tercemar dan tidak merugikan konsumen. Jika pelaku usaha melakukan larangan dan tidak bertanggung jawab, maka ada sanksinya, yaitu ada sanksi pidana, perdata, dan administratif. Yang dimana kita ketahui sanksi administratif ini pasti seperti pencabutan izin usaha, sanksi perdata ganti rugi, dan sanksi pidana ini pasti penjara ataupun denda. Dimana jika pelaku usaha terkena sanksi perdata administratif tidak menghapus sanksi pidana jika pelaku usaha dinilai melakukan tindak pidana. Jadi ketiga sanksi ini bisa dikenakan ke pelaku usaha. Jadi untuk materi kedua kita pada hukum perlindungan konsumen hanya terkait dengan asas, hak dan kewajiban, larangan, tanggung jawab, dan sanksi. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa jangan lupa membaca undang-undangnya lebih mendalam lagi, dan juga jangan lupa mencari buku-buku referensi untuk dibaca untuk menambah pengetahuan terkait dengan perlindungan konsumen. Sekian pertemuan kedua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Terima kasih.